Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Saya Muhammad Namrifan dengan NIM 243031 dengan Prodi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia Banten dan kelas TIP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan implementasi ekonomi sirkular pada industri. Contoh yang saya ambil untuk analisis kali ini adalah industri baja dengan nama samaran yaitu PT Ochosop Inc. Lanjut. Ini biodata singkat saya merupakan mahasiswa dengan jurusan Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia atau instrumentasi dengan masa pendidikan 3 tahun, yaitu 1,5 tahun di kampus dan juga 1,5 tahun di industri nantinya. Dan ini juga merupakan jenjang pendidikan D3. Lanjut. Nah, ini merupakan profil singkat dari kampus atau pro industri yang saya memang sedang analisis. Dengan nama samaran PT Ochosop ini merupakan salah satu produsen atau produksi atau industri yang memproduksi baja terbesar di Indonesia ini, salah satunya yang memang skala distribusinya itu go internasional karena memang dia dari segi teknologi maupun pemasaran dia sudah memang mencakup kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, singkat cerita, industri yang saya sedang analisis ini merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan atau industri lokal dan juga industri luar Indonesia. Nah, industri ini juga sudah menerapkan teknologi blast furnace dengan output hasil barang jadi yaitu HRC atau hot rolled coil dan juga slab baja. Lanjut. Nah, ini merupakan rantai atau sistem produksi dan juga rantai nilai ya. Ini merupakan secara singkat saja, ini suatu sistem produksi yang ada di industri yang sedang saya analisis ini, yaitu di mana dia memiliki 3 atau beberapa raw material seperti batu bara, biji besi, dan juga limestone. Nanti untuk dari ketiga barang mentah tadi itu nanti langsung diolah di blast furnace atau memang sebelum masuk ke blast furnace dia ada pengolahan tersendiri yaitu ada pengolahan yang namanya coke making dan juga limestone making. Baru setelah itu dia masuk ke blast furnace. Nah, setelah dari blast furnace dia akan diproses kembali itu ke basic oxygen furnace, yaitu untuk dimurnikan lagi supaya dihilangkan zat-zat pengotornya. Nah, baru setelah dari proses-proses tersebut itu masuk ke bagian hot rolling di mana dia akan dicetak menggunakan konveyor berjalan dan setelah itu baru dibuat atau dibentuk sesuai dengan permintaan konsumen atau customer. Baru setelah itu didistribusikan ke mancanegara maupun dalam negara. Nah, untuk sistemnya ini merupakan sistem continuous production di mana dia akan terus berjalan 1 kali 24 jam nonstop tanpa henti. Nah, meskipun dia berhenti, ada kalanya waktu untuk startup yang lumayan panjang, bisa sampai 3 hari lebih ataupun bahkan seminggu. Nah, selain itu, dari hasil produk baja yang dihasilkan oleh industri ini, dia biasanya banyak dipakai-pakai oleh industri lain. Misalnya ada industri otomotif, ada industri untuk konstruksi dan juga infrastruktur. Nah, biasanya ini yang di mancanegara dia dipakainya di infrastruktur atau konstruksi. Salah satu contohnya bisa kita ambil, industri ini sudah produksi baja yang telah digunakan untuk pembangunan jalan-jalan tol di Indonesia dan juga pembangunan gedung IKN di Kalimantan. Lanjut. Oke, ini untuk model ekonomi yang sedang digunakan oleh industri ini. Industri ini um, dengan 4 model ekonomi ini kita dapat menyimpulkan atau saya dapat menyimpulkan untuk bagian yang pertama itu ada tech, di mana tech ini dia industri ini tuh mengambil langsung raw material atau bahan mentahnya dari alam. Nah, setelah dari alam dia akan langsung masuk ke tahap make, yaitu dia akan membuat
bahan mentah ini menjadi bahan setengah jadi, yaitu baja ataupun teman-temannya dan serangkaiannya, dan juga dia lalu akan didistribusikan oleh industri industri lain ataupun langsung ke user atau pengguna baja tersebut. Itu kita masuk ke tahap use, di mana dia akan diolah kembali dari produk setengah jadi menjadi produk jadi. Semisal dari baja yang kita atau yang telah industri ini produksi diolah kembali menjadi bahan-bahan spare part otomotif, misalnya pada rangka mobil, ataupun juga plat-plat baja ataupun hot rolled coil ini didistribusikan kembali ke industri konstruksi ataupun infrastruktur yang dimana nantinya akan dicetak kembali untuk kebutuhan industri tersebut di bidang infrastruktur maupun uh, manufaktur dan teman-teman juga. Nah, lalu di tahap terakhir ini ada tahap dispose, di mana hasil dari penggunaan tersebut yang merupakan biasanya scrap itu akan yang biasa dibuang itu akan kita olah atau akan ia olah lagi menjadi barang yang akan siap digunakan kembali. Itu nanti dia akan di recycle kembali menjadi bahan baja lagi. Jadi baja ini merupakan salah satu produk yang memang gampang didaur ulang. Jadi nggak langsung dibuang menjadi limbah ya. Ada memang proses daur ulangnya yang memang cukup go friendly untuk skala industri eh, mentah ataupun skala industri yang kotor seperti industri baja saat ini. Lanjut. Ini merupakan analisis material flow dari industri ini yang saya dapat tampilkan. Dalam industri yang ini, kita dapat menyebutkan 3 flow utama, di mana ada namanya input, lalu lanjut ke proses, dan juga lanjut ke output. Nah, dari input ini kita bisa ambil bahwa inputnya ini merupakan bahan-bahan raw material tadi, seperti biji besi, batu bara, energi, dan juga scrap-scrap yang memang kita dapatkan dari hasil dispose tadi. Lanjut ke bagian proses, itu di mana bagian yang memang bahan-bahan mentah tadi diolah menjadi bahan-bahan setengah jadi. Misalkan dia akan diolah di blast furnace, lalu dia akan diolah dimurnikan kembali di BOF atau basic oxygen furnace, dan juga dia akan dicetak di rolling berjalan. Lalu kita masuk ke bagian output, dia ada yang namanya produk baja, yaitu misalkan hot roll coil tadi, ada slag baja, dan juga ada slag yang merupakan contoh bahan sisa dari hasil produksi baja itu sendiri. Dan juga udah pasti karena memang sini menggunakan blast furnace, dia mempunyai emisi CO2 atau karbon dioksida yang memang cukup signifikan. Lanjut. Nah, ini merupakan titik kritis material flow. Nah, ini merupakan di mana titik-titik kritis di mana industri ini mempunyai titik-titik yang sangat kritikal banget, di mana dia mempunyai konsumsi energi yang sangat besar. Contohnya pada di blast furnace. Kenapa di blast furnace? Karena memang pada tahap blast furnace dia ada namanya pengonsumsian dari mulai oksigen ada, lalu ada dari raw materialnya ada, dan juga dia juga dapat menghasilkan emisi-emisi seperti emisi CO2. Lalu ada yang seperti saya sebutkan tadi, itu ada emisi terbesar, ada proses reduksi di mana CO2 ini akan dibuang ataupun akan dimurnikan kembali, tapi biasanya dia akan dibuang. Oleh karena itu memang salah satu yang perlu diperhatikan dari industri baja ini adalah limbah-limbah maupun gas cair padat yang memang berdampak ke lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir pasti limbah padatnya, yaitu slag, di mana slag ini biasanya dibuang ke alam lagi dengan apa namanya, kuantiti atau jumlah tertentu, di mana jumlah tertentu ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan jika dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu, 3
Faktor ini menjadi faktor titik kritis di mana industri baja ini mempunyai konsumsi energi yang besar, emisi yang besar, jadi juga limbah padat yang memang mempengaruhi kondisi lingkungan yang sangat berdampak pada kita sebagai manusia ataupun lingkungan alam itu sendiri. Lanjut, di sini ada strategi R yang diterapkan. Nah, menurut saya dari sekian banyak strategi R itu ada 3 strategi yang menurut saya efektif untuk diterapkan, yaitu pertama dari mulai reduce, di mana kita bisa mengurangi dari segi efisiensi energi dan juga optimasi proses. Efisiensi energi ini di mana kita tidak semua energi yang kita pakai itu langsung dibuang. Oh, kita bisa olah kembali itu energinya menjadi energi yang bisa kita pakai lagi. Semisalnya ada pada blast furnace. Blast furnace itu dia terdapat gas yang dibuang, tapi ada beberapa gas yang memang dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, kalau misalkan kalian perhatikan tadi di slide awal, dia ada cerobong ke atas itu memang sistemnya dia setelah digunakan oleh proses blast furnace, gasnya akan dialirkan kembali untuk ke plant-plant yang lain. Dan juga optimasi proses sudah pasti kita akan selalu mengoptimasi prosesnya dari segi baik dari segi elektrikalnya, bahannya, dan juga dari segi manpower juga. Lalu yang kedua itu ada recycle sudah pasti, di mana scrap-scrap yang tadi saya bilang itu dapat digunakan kembali, nggak menjadi langsung limbah, karena dia dapat dilebur kembali menjadi bahan yang siap dipakai lagi. Dan juga untuk slag sendiri bisa dimanfaatkan kembali, meskipun tidak banyak industri yang memang bisa memanfaatkan slag ini, namun bukan kemungkinan memang di industri yang saya sedang analisis ini memang terdapat sektor yang memang sudah memanfaatkan hasil slag dari proses pembuatan baja ini. Lalu yang ketiga, recover. Recover ini ialah gas buang sebagai energi. Kenapa saya bilang gas buang sebagai energi? Karena dia kembali lagi ke uh, proses blast furnace tadi. Karena di blast furnace itu seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa gas yang masuk semisalkan oksigen. Oksigen itu dia disuntikkan ke dalam blast furnace, lalu dia akan bereaksi secara kimiawi oleh material-material yang lain di dalamnya, seperti biji besi, kokas, dan lain sebagainya. Lalu sisa-sisa gas yang sudah dipakai tadi akan digunakan kembali dan dialirkan kembali melalui saluran atas blast furnace untuk masuk ke plant-plant yang lain yang sekiranya membutuhkan dukungan dari gas tersebut. Oleh karena itu, menurut saya 3 strategi R ini yang paling efektif digunakan untuk industri baja yang sedang saya analisis saat ini. Lanjut, ini analisis strategi R. Nah, menurut saya sendiri memang yang paling realistis itu baja recycle-nya. Karena kenapa? Karena memang pada dasarnya baja merupakan salah satu bahan yang memiliki sifat recycle yang cukup signifikan. Karena dari tipe bahannya sendiri dia memang bisa didaur ulang kembali dan juga bisa dibentuk sesuai kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Ya meskipun ada beberapa plus minusnya, tapi secara realita memang baja ini merupakan salah satu material atau bahan yang memang memiliki nilai recycle yang cukup tinggi menurut saya. Apalagi ditambah oleh teknologi-teknologi yang sudah berkembang di zaman sekarang, satunya teknologi yang sudah dipakai di industri yang sedang saya analisis ini. Dia sudah memakai blast furnace dan juga BOF atau black oxygen furnace. Dimana salah satu teknologi itu merupakan teknologi yang harus lumayan canggih ya untuk segi industri baja. Lalu untuk recycle dominan, kenapa saya bilang di sini
disebut resiko dominan karena memang baja emang sifatnya mudah dilebur ulang seperti yang saya bilang tadi. Lalu hasil sisa limbah dari baja yang saya sebut tadi juga memiliki nilai ekonomi. Jadi meskipun dia dibuang, ada beberapa industri baja selain yang saya sebutkan ini atau yang sedang saya analisis ini dibuang secara langsung ke alam, tapi sebenarnya dia juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Lalu yang terakhir sudah pasti itu tekanan regulasi global, di mana internasional pada saat ini sangat memperhatikan go industri atau go green, sifat dari go green terhadap industri-industri seperti industri baja maupun industri non baja seperti industri petrokimikal. Lanjut. Nah, ini untuk desain closed loop system di mana ada 6 tahap desain di sini. Yang pertama udah pasti desain, yang kedua bakal lanjut ke produksi. Setelah diproduksi baru kita lanjut ke bagian use atau menggunakan. Nah, setelah menggunakan dia akan di-collect scrap-nya lalu di-recycle kembali, dan dari proses recycle tadi masuk kembali ke bagian produksi. Sebenarnya ini siklusnya closed loop ya, cuma saya buatnya seperti open loop, memang ada input dan output supaya bisa kalian mengerti juga ini konsepnya gimana gitu. Lalu dari sistem closed loop ini sebenarnya ada kendala utama, yaitu ketergantungan pada biji besi primer. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang pada dasarnya industri baja memang sangat berketergantungan pada raw material. Raw materialnya seperti biji besi dan juga coal atau batu bara tadi. Memang sampai saat ini masih sedikit atau bahkan belum ada bahan alternatif yang bisa menggantikan dari raw material tersebut. Oleh karena itu saya sebutkan kendala utamanya itu adanya ketergantungan pada biji besi primer. Lanjut. Nah, ini implementasi closed loop-nya. Nah, untuk langkah awal yang dapat kita lakukan itu sudah pasti meningkatkan scrap usage atau penggunaan scrap, lalu digital tracking material, dan juga optimalkan slack. Dari tiga poin yang saya sebutkan ini, kebanyakan pengoptimalan untuk bahan-bahan limbah. Kenapa saya bilang limbah? Karena memang sifat dari closed loop ini gimana caranya supaya hasil dari output itu bisa menuju ke bagian awal lagi minimal ataupun di bagian proses. Nah, mau nggak mau kita menggunakan sistem recycle di mana kita akan mengolah kembali hasil dari output yang berupa scrap dan slag, dan kita optimalkan kembali atau kita atur kembali menjadi bahan yang memang siap dipakai kembali di proses produksi. Nah, apakah di sini perlu reverse supply chain? Sudah pasti perlu, karena memang untuk pengumpulan scrap-nya. Nah, untuk chemical recycling ini gimana? Kalau menurut saya itu sangat tidak relevan ya, karena memang logam itu merupakan mechanical recycling yang lebih cocok. Karena kalau chemical eh, agak kurang aja gitu. Lanjut. Yang ini merupakan dampak terhadap produktivitas industri tersebut ya. Nah, dari output atau input yang dihasilkan, maka akan terbuatlah jadi indikator-indikator baru, yaitu efisiensi materialnya menjadi lebih baik, intensitas energinya menjadi lebih baik juga, terus ada waste intensity juga menjadi lebih sedikit. Intinya barang-barang energi ataupun bahan hasil produksi yang memang tidak terpakai jadi lebih efisien, dan juga intensitas karbon atau emisi karbon yang menjadi lebih baik.
Lanjut. Nah, ini merupakan analisis krisis profit, di mana tantangannya itu sendiri sudah pasti capex-nya tinggi, harga scrap-nya fluktuatif, serta pasarnya belum selalu bayar premium. Nah, dan juga ada profitnya juga. Profitnya meningkat jika ada regulasi karbon, ada intensif pemerintah, dan juga ada permintaan green steel-nya naik. Nah, seperti yang saya bilang di awal, internasional sekarang sedang mengedepankan industri yang menerapkan sistem go green, di mana semua limbah-limbah baik cair padat maupun gas dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak berdampak yang lebih buruk ataupun dampak langsung ke lingkungan alam. Lanjut. Nah, ini merupakan tantangan implementasi dari sistem yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah secara teknologi, yang kedua udah pasti capex-nya, dan ketiga budaya organisasi ataupun secara struktural dari industri tersebut. Dan juga ada tantangan lanjutannya, sudah pasti regulasi dan juga harga baku. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, menurut analisis yang tadi saya sebutin itu jika jangka waktunya 5 tahun, kemungkinan bisa dapat kita maksimalkan lagi secara efisiensi energinya, terus secara tingkat penggunaan scrap-nya, jadi kebanyakan scrap itu tidak langsung dibuang, melainkan digunakan kembali untuk diolah kembali. Lalu membangun reverse supply chains. Nah, apakah sistem tersebut feasible dalam 5 tahun? Secara partial feasible, ya. Tapi kalau full closed loop itu belum realistis karena memang dia masih ketergantungan dari raw material yang tadi saya sebutkan tadi. Ada juga beberapa bahan limbah yang dibuang, jadi memang belum sepenuhnya closed loop dan belum bisa sepenuhnya dibilang closed loop juga. Oke, mungkin seperti itu analisis dari industri Incosop atau yang itulah yang saya samarin tadi, yang sedang saya analisis secara ekonomi sirkular. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.